padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 15 November 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Dominik PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.
Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan yang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil yang baru saja kita dengarkan, ternyata ada 2 tipe manusia, yakni manusia yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Adalah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, manusia yang sombong, yang menganggap dirinya hebat, merasa bahwa segala sesuatu yang didapat adalah karena usahanya sendiri. Manusia yang merasa tidak memerlukan Tuhan karena segala sesuatu yang dia dapat karena usahanya sendiri dan bukan karena berkat dari Tuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh Allah terhadap manusia yang tipenya seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, umpama gelas yang sudah penuh tidak bisa diisi lagi dengan air. Demikian halnya dengan manusia sombong, dirinya sudah penuh dengan dirinya sendiri hingga Allah tidak punya tempat lagi di hatinya. Dan manusia yang seperti ini pada akhirnya terperangkap dalam kesombongannya dan mengalami kehancuran karena pusat hidup mereka adalah diri mereka sendiri, bukan lagi Yesus yang diandalkan. Dan tipe manusia yang kedua adalah barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini adalah tipe manusia yang kedua, yakni manusia yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidupnya. Manusia yang meletakkan kehendaknya dalam kehendak Allah, menjalani hidup demi kemuliaan Allah, dan tidak mencuri kemuliaan Allah demi membanggakan diri atas segala sesuatu yang sudah diperolehnya. Manusia yang mampu menjadi tanda kehadiran Allah di dalam segala hal, membagi berkat bagi sesama melalui setiap pekerjaan dan tugas yang dipercayakan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika tiba saatnya manusia bertanya seperti para murid, "Di mana Tuhan?" Yang bisa menjawab hanyalah manusia tipe kedua yang memahami dan melakukan kehendak Allah. Merekalah yang akan dibawa Allah untuk menikmati kerahimannya yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sedikit ajakan untuk kita bahwa mari kita menjadi seperti gelas yang masih kosong, yang sangat memerlukan kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk terus diisi, agar supaya kita senantiasa mengikuti kehendak Tuhan, menjalankan apa
yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Semoga Tuhan membantu kita agar dalam seluruh hidup kita mampu menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan bagi kita manusia. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
Engkau terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.